Perkenalkan, nama saya Eva E. Siburian dengan NIM 250104018 dari grup B akan mempresentasikan materi dari pertemuan 1 sampai 7 untuk pemenuhan tugas remedial mata kuliah Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Baik, pada bab yang pertama yaitu pendidikan dasar dan menengah. Yang pertama yaitu pendidikan dasar. Pengertian pendidikan dasar jenjang pendidikan formal yang menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan untuk membentuk pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik yang terdiri atas SD, MI atau Madrasah Ibtidaiyah, SMP, MTS atau Madrasah Tsanawiyah. Yang kedua yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah adalah jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang bertujuan mengembangkan kemampuan lebih mendalam yang terdiri atas SMA atau sekolah menengah atas, SMK atau sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah atau MA dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK dan atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan dasar dan fungsi pendidikan dasar. Tujuan pendidikan dasar secara umum adalah mengembangkan kemampuan dasar seperti membaca, menulis, berhitung, dan berpikir logis, membentuk karakter kepribadian, menanamkan nilai moral, disiplin, tanggung jawab, dan sikap sosial, menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama yang dianut peserta didik, mempersiapkan ke jenjang pendidikan berikutnya menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan menengah, mengembangkan potensi diri baik dalam aspek intelektual, emosional, sosial maupun fisik. Fungsi pendidikan dasar yaitu sebagai pondasi pendidikan menjadi dasar bagi seluruh jenjang pendidikan selanjutnya, pembentukan karakter, membentuk pribadi yang berakhlak baik dan berperilaku positif, pengembangan kecerdasan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan logis sosialisasi, membentuk anak belajar hidup bermasyarakat, bekerja sama, dan menghargai orang lain, pelestarian nilai dan budaya, menanamkan nilai-nilai budaya, dan norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu konsep pendidikan keagamaan Kristen. Pengertian pendidikan keagamaan Kristen adalah proses pendidikan yang berlandaskan ajaran iman Kristen yang bertujuan untuk membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku seseorang dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Alkitab. Secara lebih lengkapnya, pendidikan keagamaan Kristen mencakup yaitu pembelajaran iman, mengenal Tuhan, ajaran Yesus Kristus, dan dasar-dasar kepercayaan Kristen, mengembangkan sikap kasih, kejujuran, pengampunan, dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu pemahaman firman Tuhan, mempelajari isi dan makna Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu pelatihan hidup rohani seperti berdoa, beribadah, dan melayani sesama. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan keagamaan Kristen. Pendidikan keagamaan Kristen bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, menuntut seseorang hidup sesuai ajaran Kristen, mempersiapkan individu untuk melayani di gereja dan masyarakat. Pendidikan ini bisa dilakukan melalui yang pertama yaitu keluarga, yang kedua yaitu gereja misalnya sekolah minggu dan katekisasi, yang ketiga yaitu sekolah formal atau pelajaran agama Kristen atau sekolah berbasis Kristen. Singkatnya, pendidikan keagamaan Kristen adalah usaha sadar dan terencana untuk membimbing seseorang agar hidup sesuai dengan iman Kristen, baik dalam pengetahuan maupun praktik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang pertama landasan kurikulum. Kurikulum ini disusun berdasarkan yang pertama yaitu ajaran dalam Alkitab, yang kedua yaitu nilai-nilai iman Kristen seperti kasih, iman, dan pengharapan, yang ketiga yaitu kebijakan pendidikan nasional, misalnya kurikulum merdeka atau kurikulum yang berlaku, yang keempat yaitu peraturan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Yang kedua yaitu tujuan kurikulum.
Yang pertama, membentuk peserta didik yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua, mengembangkan karakter Kristiani atau jujur, kasih disiplin. Yang ketiga yaitu memahami ajaran Kristen secara benar. Yang keempat yaitu mampu menerapkan nilai iman dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu struktur materi umum. Materi biasanya disesuaikan dengan jenjang. Yang pertama itu jenjang sekolah dasar atau SD. Yang pertama, pengenalan tokoh dan cerita Alkitab. Yang kedua, kasih Tuhan dan ciptaan. Yang keempat, doa dan ibadah sederhana. Yang kelima, nilai moral dasar seperti jujur, taat, dan berbagi. Yang kedua yaitu sekolah menengah pertama atau SMP. Pendalaman cerita dan ajaran Alkitab, kehidupan Yesus Kristus, etika Kristen dalam pergaulan, tanggung jawab sebagai remaja. Yang ketiga yaitu sekolah menengah atas atau SMA. Yang pertama yaitu teologi dasar sebagai iman, keselamatan, dosa, dan kasih karunia. Yang kedua yaitu etika Kristen dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu pelayanan dan misi. Yang keempat yaitu isu-isu kehidupan seperti pergaulan, teknologi, sosial dalam perspektif Kristen. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran berbasis cerita Alkitab. Yang kedua, diskusi dan refleksi iman, praktik ibadah atau doa pujian. Yang ketiga yaitu diskusi pelayanan sosial. Yang keempat yaitu studi kasus kehidupan nyata. Yang kelima yaitu penilaian. Penilaian tidak hanya akademik tetapi juga yang pertama yaitu pemahaman ajaran, yang kedua sikap dan karakter, yang ketiga partisipasi dalam kegiatan rohani, yang keempat penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke bab 4 yaitu standar pendidikan dasar dan menengah. Pengertian standar pendidikan adalah kriteria atau ukuran minimum yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pendidikan agar mutu pendidikan terjamin dan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Di Indonesia, standar pendidikan dikenal sebagai Standar Nasional Pendidikan atau SNP yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Standar pendidikan berfungsi sebagai yaitu acuan penyelenggaraan pendidikan atau sekolah, guru, dan lembaga, tolak ukur mutu pendidikan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Ada 8 standar pendidikan nasional SNP yang merupakan kriteria minimum yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan di Indonesia untuk menjamin mutu pendidikan. Standar ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Berikut penjelasan dari 8 standar tersebut. Yang pertama yaitu standar kompetensi lulusan, menentukan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan jenjang pendidikan yang meliputi sikap atau karakter, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua yaitu standar isi, mengatur materi pembelajaran dan kurikulum termasuk struktur kurikulum, beban belajar, dan mata pelajaran. Yang ketiga yaitu standar proses, mengatur pelaksanaan pembelajaran seperti perencanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajar, metode pembelajaran, pelaksanaan, dan pengawasan proses belajar. Dan yang keempat yaitu standar penilaian pendidikan, yaitu mengatur cara menilai hasil belajar siswa meliputi teknik penilaian atau tes atau observasi tugas. Selanjutnya prosedur penilaian pelaporan hasil belajar. Yang kelima yaitu standar pendidik dan tenaga kependidikan, mengatur kualifikasi dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan seperti kualifikasi pendidikan minimal, kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang keenam yaitu standar sarana dan prasarana, mengatur fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, media pembelajaran. Yang ketujuh yaitu standar pengelolaan, mengatur manajemen dan pengelolaan sekolah meliputi perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan evaluasi. Yang kedelapan yaitu standar pembiayaan, mengatur biaya pendidikan termasuk biaya operasional, biaya investasi, dan biaya personal siswa.
Menurut Robbins et al. 2018, jenis keputusan dalam organisasi umumnya dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama, keputusan terprogram atau programmed decision. Keputusan ini yaitu bersifat rutin dan berulang. Yang kedua yaitu sudah memiliki aturan atau prosedur yang jelas. Yang ketiga yaitu dapat ditandatangani dengan kebijakan atau standar operasional atau SOP. Contohnya yaitu penjadwalan kerja karyawan atau proses penggajian. Dan yang ketiga yaitu persetujuan cuti. Keputusan ini biasanya diambil dengan cepat karena sudah ada pedoman yang jelas. Yang kedua yaitu keputusan tidak terprogram. Keputusan ini yaitu yang pertama yaitu bersifat tidak rutin atau baru. Yang kedua yaitu tidak memiliki prosedur yang pasti. Yang ketiga yaitu membutuhkan analisis, pertimbangan, dan kreativitas. Contohnya yaitu mengatasi krisis organisasi, membuat strategi baru, memutuskan merger atau ekspansi. Keputusan ini biasanya lebih kompleks dan diambil oleh manajemen tingkat atas. Kita masuk ke bab 5 yaitu pembuatan keputusan di sekolah. Pengertian membuat keputusan adalah proses memilih satu pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang ada untuk menyelesaikan atau mencapai satu tujuan. Penjelasannya yaitu membuat keputusan melibatkan beberapa hal penting, yaitu yang pertama adanya pilihan atau alternatif, yang kedua yaitu mempertimbangkan atau analisis, yang ketiga yaitu tujuan yang ingin dicapai, yang keempat yaitu hasil atau konsekuensi dari pilihan. Tujuan membuat keputusan yaitu menyelesaikan masalah, menentukan tindakan yang tepat, mencapai tujuan secara efektif, dan mengurangi ketidakpastian. Bab 6 yaitu perencanaan sekolah. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan sekolah adalah proses sistematik dalam menetapkan tujuan, program, serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Perencanaan sekolah melibatkan yang pertama yaitu menentukan tujuan pendidikan, yang kedua penyusunan program kerja sekolah, yang ketiga pengaturan sumber daya atau guru, dana, dan sarana, yang keempat yaitu penetapan strategi pelaksanaan. Tujuan perencanaan sekolah adalah untuk memastikan seluruh kegiatan pendidikan berjalan terarah, efektif, dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya, yaitu yang pertama, memberikan arah dan pedoman. Perencanaan menjadi panduan kerja bagi kepala sekolah, guru, dan staf dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Yang kedua yaitu mencapai tujuan pendidikan, membantu sekolah mencapai tujuan secara terencana, sistematis, dan optimal. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi, menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya, memaksimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat yaitu mengantisipasi masalah, membantu sekolah, yaitu memprediksi hambatan dan menyiapkan solusi sejak awal. Yang kelima yaitu mengkoordinasikan kegiatan, mengatur agar semua program dan kegiatan yaitu saling berinteraksi dan tidak tumpang tindih. Yang keenam yaitu menjadi dasar pengawasan dan evaluasi. Perencanaan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dan acuan dalam penilaian dan perbaikan program. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan perencanaan yang baik, mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa dapat meningkat. Sekian dari hasil presentasi saya. Bila ada yang kurang jelas atau kurang tepat, saya meminta maaf dan saya mengucapkan terima kasih.